Ya. Oh, iya, boleh, boleh, boleh. Langsung aja nih. Ini nggak belajar ini. Ini spontan ini jadinya. Ya, ya. Boleh lah nyoba ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Rida. Apa kabar? Ya, selamat pagi, Guru juga, Bu Rida. Gini, Bu Rida, beberapa waktu kemarin kan Bu Rida menghubungi saya ya. Kita mau berbincang tentang apa nih hari ini nih? Oh, seperti itu. Selama ini komunikasinya dengan putranya Bu Rida bagaimana ini? Dengan tentunya dengan kesibukan Bu Rida yang luar biasa ya. Bagaimana Ibu Rida untuk mengelola komunikasinya? Bagaimana? Yang sudah dilakukan. Ya, tadi kan Ibu mengatakan komunikasinya melalui WA ya. Ada tidak komunikasi lain nih selain dengan WA tadi?
Ya. Harapan ibu ini seperti apa ke depannya? Ya. Untuk mencapai harapan yang tadi Ibu utarakan ya, usaha-usaha apa yang mungkin sudah Ibu lakukan? Walaupun baru kecil ya, tapi usaha yang sudah Ibu lakukan.
Seperti harapan Ibu tadi sudah diutarakan, terus ada beberapa usaha yang sudah Ibu lakukan. Nah, tentunya untuk mencapai harapan itu ada kompetensi atau pengetahuan apa gitu yang sekiranya Ibu perlukan untuk lebih mendorong lagi terkait dengan harapan-harapan itu. Ya. Tadi sudah banyak perubahan yang sudah Ibu usaha-usahanya sudah Ibu lakukan, sudah luar biasa. Kemudian ada beberapa perubahan. Nah, sekarang prioritas apa yang menjadi tujuan ya, yang tentunya Ibu siapkan untuk mencapai tujuan utama terhadap putra Ibu yang diprioritaskan seperti itu. Baik. Ukuran kesuksesan dari rencana yang akan Ibu lakukan tadi, tadi kan mengizinkan les gitu nggih. Nah, tadi ukuran kesuksesannya itu apa?
Nah, terus antisipasinya bagaimana nih Ibu Rida, ketika nanti di perjalanan nih, mengalami hambatan seperti itu? Untuk mendukung rencana Ibu tadi, nah tentunya, Ibu membutuhkan dukungan. Nah, kiranya siapa saja nih yang bisa mendukung untuk, memperlancar tadi usaha yang akan Ibu lakukan? Ya, komitmen, ya, orang tua, keluarga gitu ya Bu ya. Nah, tentunya itu semua membutuhkan komitmen. Komitmen yang akan Ibu buat tadi untuk menjalankan aksi nyata. Nah, tentunya ada sebuah komitmen antara Ibu dan keluarga nih. Bagaimana komitmennya ke depan nanti? Ya. Kesimpulan dari pertemuan ini apa nih Ibu? Ya. Terima kasih, sangat menarik sekali ya Ibu Rida bincang-bincang kita kali ini. Saya tunggu kabar baik berikutnya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu nantinya tercapai. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Begitu ya Bu ya untuk hari ini. Ya, sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar saya rekam dulu ya. Masih yang kemarin aja Bu, terkait nggak apa-apa. Curhat ya. Ya, apa ya? Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida.
Selamat sore, baik Ibu. Bagaimana juga Bu Rida? Ya, ya, kemarin saya sudah melaksanakan supervising Ibu. Eh, tentunya perasaan saya itu deg-degan, kemudian dalam perjalanannya supervisi dan belajarnya saya mengalami ada beberapa masalah Bu. Beberapa masalah yang eh, kemarin kan matematika ya Bu ya, tentang bagian-bagian lingkaran nih. Nah, ada masalah Bu. Kemarin saya rasakan dari pengetahuan data. Iya, terkait dengan materi bagian-bagian lingkaran, ini kan macam-macamnya ya Bu. Ada jari-jari, kemudian diameter, ada apotema dan lain sebagainya. Untuk anak yang memang termasuk golongan tinggi ya, maksudnya kecerdasannya gitu nih, itu ya cepat-cepat saja menangkap Bu. Tapi untuk yang agak ke bawah, agak sedang, terus kemudian yang agak rendah itu saya mengalami kesulitan Bu di situ. Padahal saya sudah berusaha menggunakan media supaya tentunya anak-anak merasa lebih mudah untuk menangkap materi, tetapi masih saja mengalami kendala. Hmm, menurut saya mungkin nanti saya akan ajak anak-anak ke luar kelas gitu ya Bu. Keluar kelas kita mengamati sekeliling kelas, bisa juga memanfaatkan media yang ada di lingkungan. Jadi nanti eh, mungkin anak bisa praktik langsung seperti itu ya. Membuat bagian-bagian lingkaran dengan benda-benda yang ada di lingkungan kelas seperti itu Bu. Menurut saya mungkin saya akan memanfaatkan yang paling mudah ya Bu. Yang paling mudah itu kan di sekeliling batu ya Bu ya. Itu kan gampang mencarinya. Jadi anak-anak bisa menyusun batu, menyusun batu, kemudian anak-anak dibebaskan. Artinya memilih satu atau dua bagian-bagian lingkaran yang anak pahami dulu. Nanti anak-anak mencoba membuat dengan batu tersebut. Mungkin itu akan lebih mengena ya Bu ya. Kalau menurut saya itu akan lebih mengena daripada saya menjelaskan di kelas gitu nih, walaupun dengan media. Nah, soalnya itu kan anak-anak praktek langsung deh. Praktek langsung nanti bisa juga dengan permainan. Permainannya mungkin nanti bisa nyanyi seperti itu ya, bukan anak-anak ini pada suka nyanyi. Nanti nyanyi, kemudian berkeliling, nanti stop gitu kan. Ketika stop nanti kan anak-anak menempati apa bagian-bagian lingkaran yang sudah anak lain buat. Kemudian anak tersebut disuruh menyebutkan apa itu nama bagian dari lingkaran tersebut. Menurut saya itu kayaknya kan lebih asik ya, seperti itu Bu. Menurut saya karena anak itu kan langsung nyata gitu, langsung nyata, praktek langsung dalam suasana yang terbuka, tentunya lebih apa ya, lebih fresh. Kemudian diselingi juga dengan permainan, nah itu akan menarik dan juga fokus anak-anak akan bertambah seperti itu Bu menurut saya. Ya dalam kegiatan prosesnya di situ nanti kan dinilai juga. Kemudian nanti di akhir nanti bisa kita berikan contoh soal gitu ya, soal evaluasi ada gambar, kemudian anak-anak menyebutkan nama dari bagian-bagian lingkaran tersebut. Itu Bu.
Harapan saya ya 9 Bu, karena ini kan materi yang penting ya, karena nanti kan lingkaran ini kan dipakai juga untuk menghitung volume seperti kerucut, kemudian ada tabung dan lain sebagainya. Jadi menurut saya harapan saya nanti 9 Bu. Menurut saya masih 7 Bu, masih 7 tapi 7 7 kurus gitu ya. 7 kurus Bu. Ya, masih kurang. Nah, tentunya saya akan membuat rencana pembelajarannya yang lebih matang lagi, kemudian mengkomunikasikan ke anak-anak tentang terkait cara pembelajarannya nanti dijelaskan agar anak-anak juga mengerti secara gamblang. Kemudian setelah kita praktekkan di lapangan ya Bu ya, di lapangan nanti kita coba menambah lagi dengan mungkin latihan soal-soal lagi seperti itu Bu, supaya mendukung biar nanti skalanya jadi 9 Bu. Menurut saya sih. Kesimpulan percakapan kali ini menurut saya untuk mendukung pembelajaran yang diharapkan itu dibutuhkan media, kemudian metode ya, metode pembelajaran yang asik, kemudian mengena, menyenangkan dan anak-anak itu tidak terasa sambil bermain tapi sebenarnya itu sedang belajar seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, deg-degan jadinya di pocong beneran. Mau Bu Titin dulu, gantian Bu Titin dulu lah. Yang saya jadi coachnya. Jangan lupa direkam deh rekamannya. Oh iya, saya rekam dulu. Belum, sebentar, belum saya rekam. Nah, sudah terekam. Jadi ini masalahnya berbeda dengan kemarin ya Bu. Ini masalah masalah antara kegiatan saya sekolah dengan anak saya, dengan apa anak saya yang nggak mau belajar karena saya sering saya tinggalkan bekerja begitu loh Bu. Ya. Jadi saya banyak tugas, saya banyak pekerjaan, anak-anak saya itu susah dikontrol kayak gitu masalahnya. Gitu kira-kira. Monggo dimulai. Ya monggo, monggo. Sama saya nggak belajar juga, saya kemarin dari Semarang tidur kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Titin, kabarnya baik. Selamat Hari Guru Bu Titin. Iya. Jadi begini Bu, kan saya itu banyak kegiatan ya. Nah, di samping tugas sebagai di sekolah sebagai waka, kemudian ikut di guru penggerak, masih menyelesaikan S2,
terus rumah saya yang jauh gitu kan ya. Jadi saya itu waktunya banyak tersita ya di jalan, di sekolah. Jadi saya intensitasnya di rumah itu agak jarang Bu dengan anak-anak karena saya pulangnya itu kan maghrib. Terus saya kadang habis sholat maghrib itu sudah tidur Bu. Bangun itu kan sudah jam 12 malam. Nah, pagi saya udah berangkat lagi jam 5. Begitu seterusnya. Nah, saya itu ada waktu paling hari Sabtu dan hari Minggu itu pun anak saya dengan anak saya kadang yang SMA itu hari Sabtu pun dia tidur kayak gitu kan. Kalau pagi tidur, jadi sampai siang dia itu tidur karena nggak sekolah, dia juga capek kan karena sekolahnya sampai sore begitu loh Bu. Jadi saya dengan anak saya itu jadi nggak intens untuk komunikasi, untuk apa ya curhat-curhatan kayak gitu. Kadang ada miss kayak gitu loh Bu. Ya selama ini begini. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang harus diselesaikan itu seringnya tuh WA saya, anak saya yang SMA itu. Nah, kalau yang kecil sih lebih banyak dihandle sama bapaknya ya. Cuma yang bermasalah itu kan yang besar. Kalau yang kecil itu belajar itu sudah sama bapaknya terus, kemudian dia paling kan kalau saya telepon itu yang bicara yang kecil. Nah, yang besar itu nggak pernah, jarang lah mau bicara kayak gitu. Karena dia kadang malu juga, mungkin nggak biasa lah ketemu ibunya secara online kayak gitu. Tapi dia tuh kalau ada keperluan apa-apa, nggak sama bapaknya, kadang yang di WA itu saya. Karena memang dia apa-apa itu lebih menggantungkan ke saya, Bu, gitu. Nah, masalahnya sekarang dia itu mempermasalahkan karena saya kadang jarang pulang, misalnya, ibu sudah naruh di sana terus, nggak pulang. Terus dia nggak mau belajar, kayak gitu, Bu, masalahnya. Ya, apa ya? Dia itu gini, jadi kalau saya pulang, yang dia tanyakan itu hanya makanan, terus habis itu dia mengambil HP-nya kayak gitu. Kadang kita jadi kadang sering emosi karena dia lebih sering pegang HP-nya kayak gitu. Kita nggak jarang bicara. Terus kita komunikasinya juga lewat apa selain dari HP dan kontak langsung kayak gitu ya. Kadang-kadang saya tuh ya terenyuh juga sih saya apa tuh namanya kalau tidur itu ya saya belai-belai kayak gitu anaknya walaupun anaknya cowok tapi karena itulah ya ya jadi begitu pelampiasannya wong ibu nggak pernah pulang jadinya ya dia mainan HP terus ya itu nggak mau belajar padahal cita-citanya itu sangat tinggi dia ingin masuk ke akademi militer gitu kan ingin jadi tentara gitu. Dan dia harus masuk jurusan IPA kan kalau misalnya di Akmil itu. Tapi dia nggak pernah mau belajar, Bu. Nah, kita tuh jadi emosi kadang ya. Kita suami saya emosi, saya juga emosi karena dia tuh kadang hal-hal kecil pun dia nggak respect kayak gitu karena sampai segitunya Bu. Jadi hal-hal kecil dia itu nggak memperhatikan bajunya, nggak memperhatikan apa sepatunya di mana, kadang dasinya, atributnya di mana. Kadang-kadang kan kalau nggak pakai atribut kan juga dihukum di sekolah. Nah gitu, jadi sampai seperti itu Bu, dia itu. Ya, saya berharap dia itu bisa mandiri lah, bisa mengerti soal belajar. Belajar itu bermakna buat dia pelajaran sekolah karena dia selama ini tuh lebih mementingkan
katanya pengetahuan umum itu penting. Jadi dia tuh ngikuti berita di TikTok terus kayak gitu. Karena menurut dia itu pengetahuan umum penting. Jadi mengabaikan pelajaran sekolah. Kita selalu menekankan ya. Sampai ya setiap hari itu kayak ngasih apa ya? Ngasih itulah advice terus lah ke anaknya itu ya kita kadang ya jadi agak emosi karena anaknya nggak pernah respect itu pelajaran itu penting gitu kan harusnya dikerjakan dulu kamu tuh kalau nggak nilainya nggak bagus nggak bisa masuk perguruan tinggi yang negeri gitu kan kamu masuk akhir juga nggak bisa kalau kamu nggak belajar nggak bisa masuk IPA ya nggak bisa masuk akhir cita-citamu tuh apa saya harapannya itu jadi dia itu bisa apa ya bisa mandiri bisa mengerti waktu kadang-kadang dia sholat kan juga nggak mengerti waktu gitu kita harus ingetin dia sholat asar sholat ini waktunya sholat zuhur ayo bangun waktunya sholat subuh bangun jadi masih seperti itu dia nggak ingat waktu karena mainan HP itu tadi jadi harapan saya dia itu bisa mengatur diri mengendalikan diri lah kalau waktunya HP ya nggak terus-terusan HP terus makan HP waktu bangun tidur HP habis sholat HP gitu kan mau tidur juga apa namanya HP juga nah itu saya berharap dia itu kalau waktunya belajar ya HP-nya ditaruh terus belajar kalau misalnya apa waktunya sholat ya dia udah ingat sendiri kayak gitu ini bajunya belum siap dia siapkan sendiri sepatunya belum bersih dia bersihkan dia kan masih belum seperti itu Bu nah harapan saya tuh dari hal-hal kecil itu dia bisa menyelesaikan sendiri seperti itu itulah sisanya ya kita selalu memberi masukan setiap hari ya membangunkan kadang itu saya bantu itu akhirnya saya bantu itu apa betulin bajunya kayak gitu kan maksudnya nyetrikain bajunya kadang karena kasihan sebenarnya dia itu tapi sekarang alhamdulillahnya dia udah nggak sampai malam jadi kalau udah jam 10 itu udah tidur alhamdulillahnya kayak gitu dia karena pernah bapaknya itu marah-marah jam 1 malam karena dia tuh nggak tidur gitu ya jadi terus sekarang jam 10 malam itu udah tidur udah harus tidur lah alhamdulillahnya terus seperti itu kita kasih masukan terus setiap hari kamu sampai kapan kamu akan seperti itu kamu tuh punya cita-cita kamu tuh punya masa depan apakah kamu tuh hanya akan terus lewat HP banyak hal yang harus dilakukan selain dengan main HP kamu tuh harus menyelesaikan banyak tugas-tugas di dalam hidup kenapa kok apa kamu tuh pegang HP terus semuanya tuh nggak bakalan selesai dengan hanya megang HP kayak saya bilang kayak gitu selalu seperti itu ya kita kasih masukan terus gitu ya sampai kapan kamu akan seperti ayo berubah dong kayak gitu kan terus suatu ketika dia kena masalah dengan temennya gitu kan terus akhirnya dia katanya sih mau berubah kayak gitu ya mau berubah tapi setelah itu pun dia lupa lagi kayak gitu tetap kita masukkan terus dengan cara halus dengan cara agak keras kayak gitu ya hampir setiap hari lah kita itu sambil juga berdoa Bu kita juga mendoakan saya bacakan Al-Fatihah gitu setiap habis sholat saya habis sholat tahajud berdoa kayak gitu begitu sih saya usahanya hanya mendekatkan diri kepada Allah karena Allah yang memiliki anak-anak kita jadi saya akhirnya ya karena anaknya masih sulit gitu ya saya berdoa pada Allah saya bacakan Al-Fatihah setiap hari kayak gitu suami saya kadang juga saya akan suka sedih saya kadang hampir menangis gitu ya terus suami saya juga bilang ya pokoknya didoakan saja Insya Allah kalau kita sebagai orang tua itu baik-baik saja
ya anak kita juga akan baik-baik saja. Seperti itu, Bu. Ya, kita memang sebenarnya membutuhkan semacam apa ya, bimbingan gimana cara menghadapi anak yang seperti itu. Kadang kita tuh uh, dikatakan nggak boleh marah-marah. Kalau marah boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Tapi sejauh mana? Kadang itu pernah kan suami saya sampai benar-benar marah kayak gitu ya, sampai kayak gitulah. Maksudnya benar-benar marah kayak gitu. Nggak sekedar nggak sekedar marah marah biasa kayak gitu kan, benar-benar keras kayak gitu ya. Kadang saya batasannya antara marah dengan marah-marah itu seberapa kayak gitu loh. Anaknya juga susah sekali kayak gitu. Tapi ini sekarang mulai agak ada perbaikan karena ada SAS ya. Ini sumatif akhir semester ini kan, asesmen sumatif akhir semester ini. Jadi terus ada juga kemarin tes untuk minat bakat juga. Jadi untuk penjurusan dia jadi agak sadar mungkin ya. Saya kalau misalnya penjurusan ke sini kan harus bisa matematika, fisika kayak gitu. Dia yang tadinya sukanya sejarah, PKN kayak gitu sekarang mulai ingin ingin benar-benar yang mempelajari yang fisika, matematika. Mungkin karena penjurusan itu dia takut. Udah, saya bilang itu, udah. Kalau besok misalnya nggak bisa masuk IPA, kamu masuk ke tos aja nggak apa-apa. Terus kuliah di hukum, kalau nganu pengen jadi tentara nanti ke perwira karyaan. Dia nggak mau. Nanti saingannya lebih banyak lagi katanya kalau di sarjana. Ya, terus bagaimana terserah. Pokoknya kamu harus usaha sendiri makanya gitu. Ya, aku harus pokoknya harus bagus matematika, fisika. Dia udah mulai berpikir seperti itu. Jadi alhamdulillah karena asas ini dia dia agak agak bangkit lah untuk penjurusan nanti kelas 12 itu dia mulai belajar terus alhamdulillahnya mulai belajar mulai apa namanya mulai belajar untuk ujian itu jadi saya juga agak bersyukur itu mengenai ada asas ini terus dia mungkin karena lingkungannya juga ya karena dia di SMA 1 Purworejo jadi lingkungannya teman-temannya mungkin juga bersemangat untuk seperti itu jadi tidak seperti saat SMP dulu begitu Bu. Ya, yang saya prioritaskan mungkin karena dia sudah karena dia kemarin minta les tapi saya nggak meluluskan karena dia belum sadar untuk belajar kayak gitu. Kamu di rumah aja nggak pernah belajar kok kamu mau minta les. Terus ngapain? Kamu usaha aja nggak ada kayak gitu kan. Misal untuk membuka buku aja nggak ada. Kalau les kamu nanti gimana di sana juga kamu nggak mau membuka buku, nggak mau mengerjakan soal bagaimana? Percuma kan. Akhirnya karena sekarang sudah mulai mau membuka buku, terus merangkum seperti itu, di rumah saya mungkin akan memberi dia les tambahan karena saya sendiri untuk memberi tambahan pelajaran untuk anak saya tuh nggak ada waktu apalagi suami saya juga faknya bukan fak yang IPA ya dulu dia faknya kan dia di jurusan S1-nya kan jurusan administrasi negara jadi nggak untuk pelajaran yang IPA itu kan nggak begitu paham. Sementara saya sendiri sibuk nggak pernah bisa mendampingi anak saya belajar, makanya kemungkinan saya akan memberi itu les tambahan mungkin di ruang guru atau di tempat yang terdekat yang kiranya anak saya itu bisa berangkat sendiri, pulang sendiri seperti itu dan dia mudah untuk menjangkau. Yang penting dia lebih belajarnya itu lebih terfasilitasi lebih banyak. Seperti itu, Bu.
Iya. Nah, saya ukurannya untuk jangka pendek ini dia pokoknya bisa masuk penjurusan ke IPA karena itu terkait dengan cita-citanya gitu loh, Bu. Paling tidak itu ke IPA. Kalau jangka panjangnya dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri atau kalau memungkinkan bisa daftar juga ke Akmil kayak gitu ya. Saya luluskan gitu. Ya, saya hanya berusaha mendorong dia, mendampingi anak saya. Ya kalau bisa memperhatikan dia dengan beri masukan ya kalau misalnya dia agak berkurang semangatnya atau saya paling mengingatkan dengan cita-citanya itu. Nah, selain juga memberi dorongan dia untuk mengikuti les tambahan itu agar dia lebih memahami karena di sekolah itu ternyata penjelasan dari gurunya kadang kurang kurang gitu. Iya, terutama ya keluarga ya Bu. Itu suami saya yang lebih banyak dengan anak saya. Juga neneknya, ada kan neneknya itu. Tiap hari kan dia ke rumah neneknya karena wifi-nya ada di rumahnya neneknya gitu kan. Saya memang nggak memasang wifi karena saya merasa belum bisa mengontrol anak saya kalau saya memasang wifi. Jadi dia kalau malam itu harus pulang jam 9 pulang. Jadi dia udah nggak wifi-an lagi kayak gitu karena harus tidur kayak gitu. Jam 10 harus tidur. Jam 9 harus udah pulang kayak gitu. Jadi saya berusaha mengontrol anak saya lewat neneknya juga. Jadi neneknya juga memperhatikan anak saya. Terus bapaknya juga itu karena yang lebih banyak saya mengharapkan ya itu ada dukungan dari gurunya juga mendukung itu wali kelas. Ya. Komitmennya ke depan ya kalau misalnya memungkinkan kita akan memfasilitasi anak saya untuk masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan gitu. Jadi kita berkomitmen untuk mendukung untuk demi masa depan anak saya, anak kami gitu loh. Saya dan suami tentu saja. Jadi kita berkomitmen untuk selalu mendukung apa yang menjadi cita-cita anak saya seperti itu. Ya, jadi memang kita menghadapi anak-anak Gen Z ini memang kita butuh kesabaran ya dan juga komunikasi selain dengan yang terdekat dengan kita yang berkaitan dengan anak-anak kita juga harus berkomunikasi dengan yang di atas yang memiliki segalanya, yang memiliki anak-anak kita seperti itu. Jadi memang Allah itu pasti akan memberi jalan yang terbaik dan menjawab semua doa-doa kita. Karena apa yang ada pada diri anak kita itu kan kita kadang di luar kendali kita, tapi semuanya itu dalam kendali Allah. Jadi kita tetap mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing anak-anak kita seperti itu. Selain juga kita melaksanakan apa yang kita dapat di parenting seperti itu. Selalu memberi penekanan kepada anak kita tentang cita-citanya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 20
Iya, saya jadi curhat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Titin. Bagaimana kabarnya di sekolah? Ya, saya juga baik, alhamdulillah. Ibu kan kemarin sudah pernah mengatakan kalau sudah melaksanakan supervisi ya, Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan, Bu, bagaimana jalannya supervisi yang Ibu Titin lakukan? Nah, Bu Titin mengatakan ada masalah. Nah, masalahnya itu bagaimana, Bu? Nah, menurut Ibu, cara apa lagi yang harusnya dilakukan untuk mengatasi anak-anak dengan kemampuan rendah itu, Bu? Menurut Bu Titin, medianya itu bagaimana gambarannya, Bu? Yang bisa. Ya, menurut Ibu, apakah dengan media itu anak-anak akan memahami dengan lebih seperti itu, Bu? Apa sebabnya anak-anak itu akan lebih berhasil dengan metode itu menurut Bu Titin? Kalau seperti itu, Bu Titin menggambarkan asesmennya nanti bagaimana, Bu?
Nah, dari situ target dari Ibu dari angka 1 sampai 10 kira-kira nanti dengan cara seperti itu Ibu akan mencapai berapa, Bu? 9. Nah, kalau sekarang jenengan di posisi berapa menurut Ibu dari angka 1 sampai 10? Oh, menurut Bu Titin masih kurang ya. Terus komitmen, komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya setelah memperagakan pembelajaran seperti itu, Bu? Oke. Jadi dari percakapan kita kali ini, Ibu bisa mengambil kesimpulan bagaimana, Bu? Ya, baiklah Bu Titin. Berarti Bu Titin sudah mendapatkan solusi, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang uh, Ibu hadapi ya. Semoga dengan begitu Ibu bisa mempraktekkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Saya tunggu kabar berikutnya Bu Titin. Untuk itu, coaching kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga sukses Bu Titin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.